sekolah minggu semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi ini kami semua bangun dengan badan yang sehat dan tidak kangen sesuatu apapun. Berkati Tuhan Yesus, kami semua akan mengikuti ibadah online. Berkati guru-guru sekolah minggu dan berkati juga teman-teman kami semua Tuhan Yesus. Semoga teman-teman dan guru sekolah minggu dapat mengikuti ibadah online dengan baik Tuhan Yesus, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Cici Tata. Tos dulu dong kita. Gimana kabar hari ini? Baik dong, jadi apa kabar? Luar biasa, udah lama nih kita nggak ketemu ya Ci ya? Iya dong. Iya, kita mau nyapa teman-teman kita yang di rumah dulu ya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Cici Tata Dan Cidian di dalam ibadah online sekolah minggu GPDI Mahanaim. Kita juga mau ngucapin buat Nathan. Terima kasih atas doa pembukanya. Ya, kita siap untuk memuji nama Tuhan? Siap dong. Siap? Jangan lemas-lemas. Semua yang di rumah juga. Ayo kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dengan sukacita. Oh sukacitaku. Sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Masih semangat? Masih dong. Udah lemes belum? Belum. Kan baru satu lagu ya. Kita mau nyanyi lagu apa sih Tata? Bentar dulu nih, Cidian hafal gak buah-buah roh? Oh mau nyanyi tentang buah roh? Iya nih. Hafal dong. Cidian lu ya? Iya. Kasih. Sukacita.
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. diri. Wah, hafal. Kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk. Ayo, pelan-pelan dulu semua pakai gerakan ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Bisa, Ci? Kita lebih cepat lagi ya nyanyinya ya. Ayo. Jangan lupa pakai gerakan ya. Oke, lebih semangat lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Sekali lagi Cici Cindy. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita sambil nyanyi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan kasih.
satu kali lagi ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah anak-anak aja coba. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari teman-teman kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih juga telah memimpin kami semalam ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka mata dan telinga kami ya Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kami dengarkan dapat masuk dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu GPDI Mahanaim Bandung. Senang sekali Tante bisa bertemu kembali dengan kalian walaupun melalui online ya. Tadi kalian sudah memuji nama Tuhan, sudah bersukacita, bersemangat ya memuji nama Tuhan ya bersama Cici Dian dan Cici Tata. Pasti Tuhan senang mendengar pujian dari kalian semua. Tiba saatnya kalian mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, pagi ini, Tante akan bercerita firman Tuhan yang berjudul Buah Roh. Ya, Tante menyambung cerita dari yang minggu-minggu lalu yang kalian sudah dengar, sudah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Emil dan Tante Desi ya, bahwa kita selalu rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Allah yang harus dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Nah, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri. Ketika Kristus sudah ada di dalam hati orang percaya, maka kita akan itu dapat ditandai dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita ya.
Sekarang ditandainya dengan apa? Dari ucapan, dari perkataan, dari sikapnya, semuanya mencerminkan perbuatan Allah ya. Nah, kalian tahu kan ya, kalau sebuah pohon itu dikenal dari buahnya. Siapa yang di sini adik-adik semua yang senang makan buah-buahan? Banyak ya yang senang makan buah. Ada buahnya yang manis, ada buah yang sedikit ada kecutnya, ada asamnya ya. Ada buah yang gurih ya seperti durian ya. Nah, banyak buah-buahan. Nah, pohon itu dikenal dari buahnya. Begitu juga kita, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus, karena buah roh adalah hasil karya dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi ketika kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, maka hidup kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah roh. Puji Tuhan. Nah, di dalam, coba kalian yang udah pegang Alkitabnya siapa? Ayo kita buka Alkitabnya di Galatia 5. Yuk, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bareng-bareng ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ketika kita hidup di dalam roh, hidup oleh roh, maka kita tidak mengikuti keinginan daging lagi. Keinginan daging itu apa, Tante? Makan daging. Nah, keinginan daging adalah misalnya marah-marah, perseteruan, pertengkaran, kedengkian, dendam. Itu bukan dari roh Allah, bukan dari Roh Kudus. Tapi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah roh yang tadi sudah kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, kita akan menghasilkan buah roh ya. Hari ini kita akan belajar tentang buah roh. Nah, Tante punya keranjang kotak yang berisi buah roh yang tadi kita sudah baca ya. Di sini sudah ada gambar pohon ya. Tadi kita udah baca. Ayo, siapa yang sudah hafal buah roh? Ya, yang pertama kita taruh apa? Buah kasih. Ya, kasih, buah kasih. Tuhan, kasih itu apa? Kasih adalah dasar dari cinta Tuhan kepada manusia. Tuhan Yesus mengasihi kita semua tanpa pilih-pilih orang. Tuhan juga mengharapkan kita mengasihi sesama kita, ya, tidak pilih-pilih orang. Yang pertama kasih. Yang kedua apa ya? Kasih. Terus tadi udah nyanyi juga ya. Sukacita. Kalian sudah bernyanyi dengan penuh sukacita. Sukacita adalah kegembiraan yang keluar dari dalam hati. Ya, kalian selalu bergembira, tidak marah-marah, tidak sungut-sungut, tidak mengeluh terus, tapi hidupnya penuh dengan sukacita, kegembiraan, selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, sukacita di mana? Di sini. Oke, sekarang buah roh yang tiga. Ya, yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Ya, damai sejahtera adalah ketenangan batin, ketenangan hati, selalu hidup damai dengan siapapun. Ya, ketika orang bersama ada roh Allah, maka
hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Ya, ada ketenangan, tidak buru-buru, mau apa? Selalu mau antri, ya tidak egois, tidak mau didahulukan. Ya, sekarang buah roh yang keempat, kesabaran. Siapa yang di sini adik-adik yang sabar? Puji Tuhan. Ya, adik-adik hidupnya anak-anak yang penuh dengan sabar. Sabar itu bisa menahan emosi, tidak marah-marah ya. Kesabaran di mana ya? Oh, kesabaran di sini. Nah, ini kesabaran. Udah kesabaran apa ya? Kesabaran, kemudian kemurahan. Kemurahan artinya orang yang rendah hati, orang yang mau saling berbagi. Kemurahan di sini ya. Nah, puji Tuhan. Sekarang udah kemurahan, terus apa ya? Terus kebaikan. Adik-adik semua adalah anak-anak yang baik hatinya, selalu berbuat kebaikan dengan siapapun. Kebaikan. Kebaikan kita tempel di sini. Ya, ini kebaikan. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah roh. Yang ketujuh apa ya? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh buah nih, kesetiaan. Kalian hari ini setia beribadah walaupun kita bertemu secara online, belum bisa bertemu tatap muka, tapi kalian tetap setia mengikuti ibadah online. Puji Tuhan. Kalian juga rajin menolong mama papa, rajin belajar, itu termasuk juga dengan kesetiaan, buah roh yang ketujuh. Nah, buah roh yang ke-8 apa ya? Buah roh yang ke-8 kelemah lembutan. Artinya kelemah lembutan artinya orang yang gimana ini ya? Nah, orang yang selalu berkata lemah lembut, tutur katanya, sikap katanya, tidak berkata kasar, tidak berkata yang kotor, tapi dia sikapnya, ucapannya selalu berkata yang penuh dengan kelembutan, ya. Nah, yang terakhir buah roh yang ke-9 adalah betul, penguasaan diri. Nah, dapat menguasai diri. Nah, menahan emosi, menahan diri. Misalnya kalian sedang tidak enak tenggorokan, sedang batuk, bisa menolak, jangan minum yang dingin-dingin dulu. Nah, bisa menahan. Nanti aja kalau aku udah sembuh, udah boleh minum yang dingin-dingin, minum dengan es yang bikin seger. Nah, itu sama dengan kalian bisa menguasai diri, atau kalian menguasai diri untuk menolak tidak menyontek. Ya, itu juga termasuk kalian belajar menguasai diri. Nah, inilah ke-9 buah roh yang sudah kita pelajari ya. Buah roh kalian pasti sudah dengar, sudah hafal. Tapi buah roh ini tidak hanya untuk dihafalkan saja, tapi Tuhan ingin buah roh ini kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian hasilkan dari tingkah laku kalian, dari ucapan kalian, dari kehidupan kalian sehari-hari.
Tante juga, kalian juga belajar selalu menghasilkan buah roh ya. Dari pohon ini menghasilkan buah roh. Jadi dari hidup kita menghasilkan buah roh karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menghasilkan dari Roh Allah sendiri. Seperti Tuhan Yesus ya, teladan Tuhan Yesus kita ikuti dan kita rindu untuk selalu bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dengan menghasilkan buah roh ya. Nah, dari yang ini buah roh ini kita selalu rindu untuk bisa menghasilkan buah roh ini ya. Tuhan ingin sepanjang hidup kita hidup penuh dengan kasih. Kita mengasihi sesama kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, nggak pilih-pilih orang ya. Karena di mata Tuhan semuanya itu sama. Tuhan juga mengharapkan kita selalu bersukacita ya, kita selalu bergembira, selalu bersyukur karena Tuhan kita begitu baik buat kita ya. Nggak boleh marah-marah lagi, nggak boleh bersungut-sungut, tapi dari hati kita keluar kegembiraan ya. Tuhan juga mengharapkan kita hidup damai dengan semua orang ya, berdamai, tidak mencari keributan, tetapi kita selalu membawa damai, baik buat di keluarga kita, di teman-teman kita, di lingkungan kita, karena Yesus adalah Raja Damai. Nah, Tuhan juga mengharapkan kita hidup penuh dengan kesabaran, sabar ya, dapat menahan diri, tidak cepat emosi, tidak cepat marah-marah ya. Nah, Tuhan juga mengharapkan kita selalu belajar apa nih? Nah, kemurahan, saling berbagi, saling mengasihi satu sama lainnya. Berbagi tidak menunggu, saling memberi tidak menunggu kita sampai kitanya kaya dulu baru kita bisa berbagi dengan teman-teman, dengan sesama. Nah, kita apa yang kita punya kita bisa berbagi dengan yang lainnya, kita bagi ya. Itu adalah kemurahan karena Tuhan kita Tuhan yang pemurah, yang begitu mengasihi kita ya. Dan Tuhan juga mengharapkan selain kemurahan juga kita hidup di dalam penuh dengan kebaikan, berbuat baik kapanpun ya, dimanapun ya. Tuhan mengharapkan kita terus berbuat baik ya, karena Tuhan selalu baik ya. Jadi kita juga harus berbuat baik kepada siapapun, nggak pilih-pilih orang ya. Semuanya sama di mata Tuhan. Sesudah kebaikan apa ya? Nah, hari ini kalian sudah setia beribadah kepada Tuhan. Kalian sudah setia rajin menolong, membantu orang tua. Nah, itu termasuk dengan kesetiaan ya. Kemudian Tuhan juga berharap kita selalu dapat kelemah lembutan, ada kerendah hatian. Kita selalu berkata-kata, selalu bersikap, tidak berkata yang kasar, tetapi dengan penuh kelemah lembutan. Bukan berarti harus lemah lembut kayak gitu, enggak. Tapi apa yang kita keluarkan adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang membuat orang lain menjadi semangat, kata-kata yang membangun ya, sehingga orang lain boleh diberkati melalui ucapan kita, melalui tingkah laku kita. Dan Tuhan mengharapkan kita selalu dapat menguasai diri kita sendiri ya, sehingga ketika kita dapat menahan diri ya, tidak berbuat kejahatan ya, itu termasuk dengan penguasaan diri. Tentu Tuhan akan senang dengan apa yang kita hasilkan
ya, dari apa? Dari kehidupan kita, dari pohon. Pohon menghasilkan buah. Nah, kita adalah pohon, kita adalah baitnya Allah. Apa yang kita hasilkan? Tentu adalah buah roh. Ayo sekarang adik-adik terus belajar menghasilkan buah roh. Ya, kalau pohon apel pasti menghasilkan buahnya apel. Ya, kalau pohon mangga, ya kalian pegang buah mangga itu ngambil dari pohon mangga. Nah, kalian anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya Raja, berasal dari Roh Tuhan, Roh Kudus dari Tuhan sendiri. Ya, jadi kita harus mencerminkan teladan Tuhan Yesus Kristus, ya. Ayo kita belajar sama-sama. Mulai hari ini kita keluarkan, kita hasilkan buah roh ini, ya. Karena Roh Kudus sudah tinggal di hati kita, sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Kita selalu minta Roh Kudus penuhi kami semua. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita terus minta dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun selalu dalam kita bersikap, dalam kita berkata, dalam kita mengambil keputusan. Selalu kita minta berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus yang mengisi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh menghasilkan ke-9 buah roh ini. Buah roh adalah hasil karya Roh Allah sendiri, ya. Jadi ada 9 sifat dari buah roh yang sudah kita belajar hari ini, ya, pagi ini. Puji Tuhan. Nah, Alkitabnya kalian buka di dalam ayat hafalannya masih sama dengan minggu-minggu lalu. Ada di mana? Siapa yang sudah hafal ayat hafalannya? Udah banyak. Ada di mana sih alamatnya? Yuk. Ada yang belum hafal? Kita sama-sama baca ya. Di Roma 8 ayat 14. Betul. Yang sudah hafal boleh kita baca bareng-bareng ya. Kita sebutin ayat ini biar terus kita ingat ya. Itu menjadi selalu menjadi kekuatan buat kita semua. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Puji Tuhan. Jadi kita semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Senang sekali ya kita menjadi anak Allah. Nah, ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan menghasilkan buah roh, ya. Puji Tuhan. Mari adik-adik lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa ya. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang datang pada saat pagi ini. Kembali kami ya Tuhan mengucap syukur. Kami adalah anak Allah. Kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu kami harus menghasilkan buah roh-Mu ya Tuhan. Kami sudah belajar buah roh. Kami ingin hidup kami terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menghasilkan buah roh-Mu ya Tuhan. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami selalu agar kami dimampukan untuk melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sebagai anak-anak-Mu boleh terus menjadi contoh, menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kami. Boleh menjadi berkat buat keluarga kami, di sekolah, di lingkungan, di tempat dimanapun kami berada. Kami boleh terus menjadi pancaran kasih-Mu, pancaran berkat Tuhan. Kami terus boleh menghasilkan buah roh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan, sehingga kami terus boleh
pelajari firman Tuhan, mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang pada saat pagi ini. Biarlah kami terus boleh dikuatkan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kami semua. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalian tetap setia, tetap semangat ya. Kalian selalu jaga kesehatan. Nanti kita bertemu kembali ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya.